Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungannya Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Selamat pagi, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah asuransi dan malpraktek dalam pelayanan kesehatan. Tugas makalah saya yang berjudul Pelindungan Hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Sebagai badan hukum publik yang juga merupakan bagian dari organ pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengambil peran untuk ikut berkontribusi dalam penanganan COVID-19, meskipun berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang pembebasan biaya pasien COVID-19 tidak termasuk dalam benefit program JKN atau KIS. Sejak merebaknya virus asal Wuhan, Tiongkok ini, banyak fasilitas kesehatan terutama rumah sakit melayani pasien COVID-19, baik mereka yang dicurigai terinfeksi yaitu orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan maupun yang konfirmasi positif. Yang memberikan layanan COVID-19 bukan hanya rumah sakit rujukan, tetapi juga non-rujukan COVID-19 baik milik pemerintah maupun swasta. Awalnya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan ada sejumlah rumah sakit rujukan yang ditetapkan sebagai rujukan COVID-19, tetapi karena adanya kecenderungan jumlah kasus yang terus meningkat, maka kapasitas rumah sakit rujukan tidak mampu menampung semua pasien. Selain itu, karena beberapa kasus COVID-19 diperberat oleh penyakit penyerta atau komorbid yang tidak mampu ditangani oleh rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, agar pelayanan terhadap pasien optimal, maka didorong keterlibatan seluruh rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan COVID-19. Melalui program BPJS Kesehatan, setiap masyarakat memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, BPJS Kesehatan menerapkan program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS, yang salah satu kebijakan mengenai penerima upah BPJS penerima upah. Peserta JKN KIS dapat mengajukan relaksasi sisa dapat dicicil dan dilunasi paling lambat akhir tahun 2021. Hal itu menjadi wujud kehadiran negara untuk memastikan warga memiliki akses pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif permulaan penelitian diawali dengan teori ke sebuah data dan memutuskan suatu kesimpulan berupa penolakan atau penerimaan teori. Penelitian kualitatif, peneliti memulainya dari data dan menggunakan teori yang sudah ada dan sebagai landasan untuk menjelaskan, dan sesi terakhir mengungkapkan kesimpulan dan teori. Dalam karyanya, Sugiono berpendapat penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat post-teori positif yang dipakai untuk memahami situasi sebuah objek alami. Peneliti merupakan kunci utama dalam metode ini. Metode penghimpun menggunakan induktif kualitatif, dan pada kesimpulannya penelitian ini lebih memfokuskan pada pemanfaatan daripada generalisasi. Latar belakang. Sistem jaminan sosial nasional merupakan
program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 10/MPR tahun 2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional, perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan portabilitas. Kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengolahan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, kita lebih kenal dengan BPJS, yang menetapkan jaminan sosial nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya untuk jaminan kesehatan nasional, akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden, antara lain peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerimaan bantuan yuran, peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Pembentukan undang-undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 007/PUU/3 Romawi/2005 guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan transformasi kelembagaan PT Askes Pesero, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Menurut WHO, yang termasuk kelompok rentan terhadap virus COVID-19 di antaranya orang tua dan anak-anak. Selain itu, orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, penyakit jantung lebih rentan mengalami kondisi parah jika terkena virus COVID-19. Sementara ini melalui COVID-19.id diingatkan pula bahwa orang-orang dari segala lapisan usia dapat terinfeksi virus corona jenis baru ini. Oleh karena itu, WHO menyarankan semua orang melakukan langkah pencegahan dan melindungi diri dari virus, misalnya mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia gunakan cairan berbahan alkohol minimal 60%. Selain itu, menganalisis faktor risiko juga bisa dilakukan dengan mengidentifikasi pergerakan dan peluang. Anda bertemu dengan banyak orang atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain berbagai situs COVID-19. Di sejumlah pemerintah daerah menyediakan aplikasi atau fitur untuk melakukan cek diri dengan melakukan analisis dari kegiatan sehari-hari dengan menggunakan faktor-faktor risiko di atas. Kita bisa memperkirakan ancaman yang mungkin terjadi jika kita atau orang yang kita tanggung terpapar COVID-19. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus
oleh pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat wabah virus corona. Melalui Surat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan nomor S22/Kemenkes/PMK/3 Romawi tahun 2020 tentang penugasan khusus verifikasi klaim COVID-19. BPJS melanjuti penugasan tersebut. Sementara itu, sebagai dasar BPJS Kesehatan melaksanakan verifikasi klaim COVID-19. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07/Kemenkes/238 tahun 2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan virus COVID-19. Adapun kriteria pasien yang dapat klaim biaya perawatan adalah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pemantauan yang berusia di atas 60 tahun atau dengan atau tanpa penyakit penyerta seperti ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang dirawat di rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penanganan pasien COVID-19 ini, BPJS Kesehatan mendapatkan anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tengah pandemi COVID-19. Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat, termasuk terhadap perlindungan asuransi. Pada tanggal 30 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan kebijakan countercyclical bagi lembaga jasa keuangan non-bank melalui surat nomor S-11/D.05 tahun 2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus COVID-19 bagi perusahaan peransuransian. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengumumkan bahwa 60 perusahaan dari total 90 perusahaan asuransi anggotanya berkomitmen untuk melindungi nasabah dari COVID-19. Direktur Eksekutif dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengungkapkan polis kesehatan mempunyai untuk sejumlah penyakit yang tergolong epidemik, namun sebagian besar anggotanya tetap berkomitmen untuk menanggung asuransi jika suatu penyakit dikategorikan sebagai pandemik. Perusahaan asuransi boleh tidak mengcover, tetapi tetap sebagian anggota Asuransi Jiwa Indonesia tetap menanggung COVID-19. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa biaya pelayanan dan perawatan COVID-19 yang sudah ditanggung oleh pemerintah tidak dapat melalui double claim. Jadi di sini kesimpulannya bahwa apabila kita pasien COVID-19 yang sudah dibayar oleh pemerintah, sementara kita punya asuransi lain untuk mendukung kita, asuransi kesehatan juga, kita tidak bisa melakukan dua klaim. Udah dibayar oleh negara, terus kita mengklaim lagi asuransi yang biasanya kita bayar preminya tiap bulan, itu tidak bisa. Pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kemenkes melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan penyakit infeksi emerging tertentu. Bertilik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran BPJS dalam Perlindungan Asuransi Kesehatan terhadap Pasien COVID-19. Rumusan masalah di sini kita ambil bagaimanakah perlindungan BPJS terhadap pasien COVID-19 dan bagaimanakah cara mengklaim dana untuk korban
COVID-19. Metode penelitian. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan data dan fakta hukum yang didapat langsung dari lapangan. Asumsi dasarnya ialah adanya perbedaan antara tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat atau fakta masyarakat. Fakta tersebut kemudian telah berdasarkan rangka sebab akibat berkaitan dengan penelitian ini, maka berdasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum sosiologis empiris. Hasil penelitian. Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus tetap terus-menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen kedua menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan umum memang syarat dengan berbagai masalah, apalagi wilayah jangkauannya sendiri sangat luas meliputi sektor profit ataupun non-profit. Sedemikian luas jangkauannya sehingga tidak mudah mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelayanan umum. Adanya perbedaan persepsi itu memang lumrah sebagai konsekuensi sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi bukannya tidak dapat dipertemukan persepsi itu sendiri. Sebenarnya tidak lain pemahaman atau pengertian seseorang terhadap sesuatu hal. Perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara dalam menjamin warga negara untuk memenuhi jaminan kesehatan pada dasarnya telah diatur dalam pasal 25 ayat 1 Deklarasi PBB tahun 2025. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa negara perlu mengembangkan skema universal health coverage melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penerapan jaminan sosial ini perlu diakomodasi dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Untuk itu, dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada setiap warga negara, pemerintah menganggap perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat pasal 34 ayat 2 tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagaimana tujuan pembangunan kesehatan. Sehingga untuk perlindungan hukum terkait dengan peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dari BUMN yaitu PT Askes Peseril dan PT Jam Sospek dirubah bentuk menjadi Badan Layanan Publik untuk melaksanakan 5 program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu program jaminan kesehatan bagi BPJS Kesehatan dan program lainnya diserahkan ke BPJS Tenaga Kerja. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah menetapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program BPJS Kesehatan
baik itu tentang tarif maupun prosedur dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada peraturan tersebut agar peserta tidak dipungut bila memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan. Sementara BPJS Kesehatan telah menyiapkan petugas di setiap rumah sakit agar dapat mengawal dan mendampingi serta memberikan pelayanan kepada peserta dalam memanfaatkan haknya untuk berobat di fasilitasi kesehatan yang ditunjuk. Seperti yang telah dikonfirmasi bahwa BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat wabah virus corona 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi tentu bukan menjadi alasan bagi seluruh ekosistem JKN KIS untuk memberikan komitmen meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini, fasilitas kesehatan tidak hanya berperan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga fasilitas kesehatan berperan besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru ini. Bagaimanakah cara mengklaim dana bagi korban COVID-19? Cara mengklaim dana bagi korban akan dibayar negara dengan cara biaya perawatan pasien dapat diganti dengan cara mengajukan klaim oleh rumah sakit kepada Kemenkes. Jadi klaim ini rumah sakit yang akan melakukan klaim kepada Kementerian Kesehatan. Jadi kita pasien apabila terkena COVID-19 di rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang yang memberikan pelayanan untuk COVID-19, pasien tersebut tidak perlu membayarkan uangnya lagi atau membayarkan ke rumah sakit karena itu ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan nomor 0107 Kemenkes /2003/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan coronavirus 19. Jadi, apabila pasien tersebut ada penyakit bawaan atau tidak punya penyakit bawaan, tetap ditanggung oleh negara. Jadi, yang melakukan klaim asuransi untuk pembayaran dilakukan oleh rumah sakit, bukan bukan pasien yang melakukan, tapi rumah sakit. Adapun berkas klaim yang diberikan dalam proses verifikasi klaim COVID-19 dalam bentuk scanning, yakni surat pernyataan tanggung jawab mutlak, rekapitulasi pasien, surat perintah kerja, pembayaran klaim, tagihan, pelayanan, dan kelengkapan tanda tangan. Pengajuan klaim dapat diajukan 14 hari kerja oleh rumah sakit. Jika terdapat kekurangan berkas atau data pada pengajuan klaim yang ditemukan setelah proses verifikasi, maka BPJS Kesehatan mengembalikan klaim tersebut ke rumah sakit. Pengajuan klaim rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang memberikan pelayanan COVID-19 dilakukan oleh rumah sakit yang melakukan supervisi pembinaan dari dan pengawasan. Kemudian BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan paling lambat 7 hari kerja. Sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan formulir 3 terlampir berita acara verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan ditantangani oleh pimpinan rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Baiklah, kesimpulan dari uraian di atas adalah: 1. Untuk memudahkan proses kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dari pihak rumah sakit dengan cara mensosialisasikan persyaratan secara periodik baik melalui mading rumah sakit, brosur atau konsultasi. Di sini maksudnya begini, pasien apabila sudah sampai ke rumah sakit dengan penyakit yang dideritanya, jadi sudah tidak perlu lagi dibolakan harus bawa surat ini, harus bawa surat itu. Sementara seperti kami yang di daerah mau pergi dirujuk ke rumah sakit itu menggunakan kendaraan kapal laut yang memakan waktu sekitar 3 jam.
Jadi kalau dapat BPJS mempermudahkan prosedur-prosedur untuk kelengkapan berkas tersebut. Yang kedua, prinsip pemberlakuan JKN hampir sama dengan sistem asuransi pada umumnya yang mendasarkan prinsip pengalihan risiko dengan membebankan pembayaran premi pada peserta. Pelaksanaan JKN perlu mendapatkan perhatian banyak pihak. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait ketentuan premi dan klaim pembayaran biaya perawatan kesehatan yang hanya diberlakukan bagi orang yang memiliki kartu JKN. Pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa menjadi suatu bentuk upaya pemenuhan perlindungan konsumen, mengingat masyarakat peserta JKN pada akhirnya adalah pengguna jasa layanan tersebut hingga patut untuk dilindungi. Yang ketiga, upaya dan kontrol harus tetap dilakukan supaya program BPJS benar-benar terrealisasi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Alasan pemerintah daerah tentang masalah program BPJS masih ada salah sasaran. Pernyataan seperti ini tidak seharusnya diketahui oleh publik. Dengan demikian, maka pemerintah sudah membongkar kelemahannya sendiri yang berbagai kebijakan yang diberikan kepada publik tidak bisa terlepas daripada kepentingan politik sementara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.